Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2010, waktu saya bekerja di Jeddah di Arab Saudi, pernah menengok seorang anak muda yang sakit lumpuh dari leher sampai ke kaki, tidak bisa bergerak. Sebab lumpuhnya ketika usia 19 tahun didoakan lumpuh oleh ayahnya. Ini perhatian bagi kita semua, bagi para orang tua khususnya. Ketika marah kepada anak, jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anaknya, karena doa orang tua itu dikabulkan. Dan bagi anak-anak juga berusaha sekeras mungkin untuk tidak membuat marah orang tua, sehingga tidak sampai orang tua bisa khilaf sampai mendoakan keburukan. Jadi ceritanya, si anak ini dilarang oleh ayahnya merokok, tapi dia merokok sembunyi-sembunyi. Termasuk juga dalam adab di masjid ini, janganlah jamaah sekali-kali ada yang juga merokok di dalam masjid gitu ya. Syukur-syukur di luar masjid juga tidak merokok, karena sebagai penghormatan kita, pengagungan kita kepada rumah Allah. Kembali, ketika itu anak ini pulang, ada aroma rokok di tubuhnya, sehingga si ayah itu mengatakan, "Kamu merokok?" Anak ini mengatakan tidak, dia bohong, takut dimarah. "Jangan bohong." Anak ini malah bersumpah, "Demi Allah saya tidak merokok." Ayahnya mengatakan, "Kalau kamu bohong, kamu merokok, saya doakan supaya Allah putuskan leher kamu, patahkan leher kamu." Akhirnya besoknya terjadi demikian, kecelakaan, patah lehernya, tidak bisa bergerak. Itu ketika usia 19 tahun. Tapi alhamdulillah musibah itu berbalik hikmah. Dia justru banyak belajar Islam, bertaubat dari masa lalunya yang jahiliyah. Sebelumnya malas-malas sholat ya, sebelumnya durhaka sama orang tua, suka usil jahil terhadap guru, bolos sekolah dan lain-lain sebagainya, berkelahi sama orang. Tapi alhamdulillah dia bertaubat dan dia bersyukur kepada Allah. Allah jadikan lumpuh, tapi dia tidak minta lumpuh. Dia mengatakan, "Alhamdulillah, kalau saya saat musibah itu kecelakaan mati, saya matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan hidup untuk beribadah kepada Allah, dan orangnya selalu senyum. Kalau kita berjumpa selalu senyum, tidak pernah mengeluh. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih terus berkomunikasi. Ada hal yang menarik juga berkesan ketika saya berkunjung. Dia bertanya pada saya, "Farid, sejak Ramadan kemarin berapa kali kamu khatam Al-Quran?" Dia mengatakan, "Saya lumpuh ini kalau baca Al-Quran sudah selesai 2 halaman, tidak bisa membalikkan ke halaman berikutnya karena tangan saya lumpuh, tidak bisa bergerak. Jadi saya selalu butuh kepada orang lain yang membantu saya untuk membalikkan mushaf Al-Quran. Ibu saya, adik saya, teman saya. Tapi kalau mereka lagi tidak ada, saya sendirian di kamar, saya nggak bisa melanjutkan lagi baca Quran. Yang ada di depan saya ini hanya 2 halaman saja yang bisa. Atau kalau mushafnya di tempat lain, saya tidak bisa baca Quran sama sekali." Beliau mengatakan, sering kali manusia itu baru menyadari betapa besarnya nikmat Allah ketika nikmat Allah itu dicabut. Maka dari tausiah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat tangan, nikmat mata, untuk mengoptimalkan nikmat tersebut dengan rajin-rajin membaca Al-Quran, kemudian juga menghafalnya dan mengamalkannya. Itu saja pesan yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.